Baiklah teman-teman, ini adalah Harris Sultan. Saat pertama pindah ke Australia, saya sadar menatap orang dianggap tidak sopan. Dan saya sudah mengatakan ini sejak lama, bahwa perempuan muslim ketika mereka pindah ke negara barat, itulah hal pertama yang harus mereka perhatikan. Mereka diam saja karena takut mengkritik budaya sendiri saat itu juga. Seorang perempuan muslim dari Pakistan atau dari negara dunia ketiga manapun, bahkan dari India, perempuan manapun yang pindah ke negara barat. Hal pertama yang dia perhatikan adalah orang-orang tidak menatapnya, karena menatap dianggap tidak sopan. Saya menyadari itu. Saya tahu setiap orang juga menyadari itu. Saya tahu perempuan lebih aman keluar tengah malam di negara barat dibandingkan di Pakistan. Saya bisa bilang, mereka bilang itu sama seperti Mesir dan negara muslim lain. Tidak aman. Dubai dan Arab Saudi mungkin aman, tapi bukan orang Emirat yang memenuhi jalanan Eropa. Yang datang adalah orang-orang dunia ketiga seperti Afrika Utara, Pakistan, Bengali, atau India. Jadi cukup ironis bahwa justru kaum progresif yang mendatangkan para migran dari dunia ketiga ini, dan dalam prosesnya mereka malah membahayakan keselamatan perempuan. Bukankah feminisme itu gerakan Me Too yang memperjuangkan hak perempuan dan melawan pelecehan seksual? Bukankah itu nilai-nilai progresif? Keselamatan perempuan seharusnya utama, tapi ternyata tidak begitu. Mereka lebih peduli hak migran dunia ketiga daripada hak perempuan, anak, dan laki-laki sendiri. Tidak ada yang peduli pada laki-laki juga. Lihatlah ini. Seorang wanita Italia, Maya, berjalan-jalan di stasiun Terminus di Roma. Dan lihat hasilnya. Ini kelihatannya sangat indah. Oke, terima kasih. Bella Ciao adalah lagu terkenal dari perlawanan Italia, tapi juga sering diucapkan tentang gadis yang berjalan sendirian di stasiun Termini. Sekarang kita akan berjalan-jalan bersama Maya di sekitar stasiun dan melihat apakah masih ada orang-orang yang mengganggu dan mengusik para gadis. Maya, kita akan jalan-jalan sebentar. Apa harapanmu? Aku berharap semuanya baik, apalagi aku sering jalan sendiri. Oh, dia mungkin wanita yang sadar. Dia bilang, oh semuanya akan baik-baik saja karena aku sering berjalan-jalan sendirian. Dan aku ingin selalu merasa tenang. Menurutku, semua wanita progresif yang sadar perlu diajak ke daerah rawan migran dunia ketiga. Bagaimana pendapatmu sekarang? Apakah kamu ingin orang-orang ini tersebar di seluruh negara kita? Apakah itu yang kamu inginkan? Ayo pergi. Saya pria dan merasa takut untuknya. Saya sudah pernah berada di sekitar daerah ini. Saya sudah 2 kali ke Roma sebenarnya. Dan pertama kali saya ke Roma itu tahun 2017, saya bersama pacar saya. Dia ikut. Itu pertama kali saya ke Italia dan Eropa. Kami sebenarnya punya pandangan romantis tentang Eropa seperti jalan berbatu dan melihat orang Italia. Kami punya pandangan romantis tentang Eropa. Namun, pacarku segera sadar, Italia bukan milik orang Italia. Padahal saat itu belum separah sekarang. Ini tahun 2017. Saat itu, semuanya mulai memburuk. Halo. Oh, kamu kepanasan? Ya Tuhan, Lihat yang satu ini. Lihat matanya yang berbinar-binar. Ya ampun. Ya Tuhan, wanita pirang yang sangat cantik. Dia berani. Tak ada yang mendukungnya. Dia melewati balkon. Benar-benar berani. Ya Tuhan. Bolehkah saya? Ini hanya akan memakan waktu 2 menit. Oh. Oh, pria kulit putih itu juga melakukannya dengan cara kotor? Oh, lihat, dia menunduk. Jadi sepertinya dia melihat anak-anak anjing ini. Biasanya dia tidak menatap bokong orang. Kecuali dia meniru pria di film Hall Pass. Dia selalu pergi saat aku bersama istriku, padahal aku tahu ada cewek cantik yang lewat. Aku sudah mulai melihat ke arah itu, jadi ketika dia lewat, aku sudah melihatnya lebih dulu. Dan aku tidak akan kena masalah dengan istriku. Aku rasa
Dia nggak melakukan itu. Lihat deh, dia sudah melihat. Dia memang sudah melihat ke arah itu. Lihat, dia sudah, cewek itu bahkan belum lewat. Dia sudah melihat ke arah cewek itu. Atau mungkin, ya semua yang lewat. Aku nggak tahu, tapi aku ragu sih. Punyaku. Lihat dia, lihat matanya. Dia menatapnya dengan nafsu, seolah punya penglihatan tembus pandang. Aku yakin dia seperti itu. Kain hitam itu, bajumu tidak terlihat bagiku. Aku bisa melihat tembus. Astaga, keluarkan saja. Aku tidak tahu. Wanita, pasti kalian tidak suka itu kan? Ya, itu yang kami dengar. Kami diberitahu, jangan menatap atau mendekat tanpa izin. Kami setuju, tapi kalian justru mendatangkan orang-orang tak tahu malu. Iya, punya saya. Jadi Bolehkah aku membuka pakaianmu? Tolong, jangan khawatir tentang itu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah duduk di sana dan aku akan mengurus sisanya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup duduk santai seperti seorang ratu. Aku akan melepas pakaianmu, aku akan melakukan beberapa hal, dan aku akan membuatmu merasa nyaman. Biarkan aku melakukannya. Tentu saja itu berhasil. Dalam sejarah mendekati wanita, kalimat ini selalu sukses. Biarkan aku membuka pakaianmu, permisi. Bolehkah aku melakukannya? Tolong. Aku tak paham isi pikiran mereka. Lihat, aku seorang pria. Dulu aku juga punya kadar testosteron yang sangat tinggi, mungkin sekarang sudah menurun karena usiaku 42 tahun. Tapi inilah pikiran-pikiran yang biasanya muncul di benakmu saat kamu berusia 17-18 tahun. Namun kamu tak pernah mengatakannya secara langsung. Tapi kamu tahu apa yang membuat orang-orang ini begitu berani? Lihat mereka, tidak ada orang Italia di sekitar sini, ini adalah jantung kota Roma. Ini adalah jantung kota Roma. Ini malam, jadi tidak ada orang Italia di sini. Mereka berani, mereka ada di sini. Ini seperti petualangan besar bagi mereka. Mereka tidak bersama keluarga atau saudari-saudari mereka. Dan mereka bosan, mereka nafsu, mereka seperti, ya kamu tahu, orang-orang ini terus-menerus memikirkan hal-hal seperti ini, oke, ini hanya masalah waktu saja. Inilah alasan banyak kasus pelecehan seksual terhadap perempuan Eropa oleh migran dunia ketiga. Suatu saat mereka akan frustrasi dan berkata, "Oh, kamu tahu apa?" Saya mencoba mengobrol dengan seorang gadis. Saya bertanya, apakah saya boleh menanggalkan pakaianmu? Apakah saya boleh melakukannya? Dia benar-benar mengabaikan saya. Jadi, perempuan sialan, saya akan memberimu pelajaran. 100%, itu tidak bisa dihindari. Begitulah cara pikiran mereka bekerja. Ya Tuhan, ya Tuhan. Lihat mereka semua. Ya Tuhan. Saya rasa begitu. Saya rasa mereka memang begitu, omong-omong. Saya rasa mereka memang serius. Ayo duduk dan makan siang bersamaku. Kamu punya uang? Lihat orang ini pasti berhasil. Maaf, maksudku seperti ini. Aku sebenarnya tertawa dari sudut pandang mereka, tapi ini jelas sangat berbahaya. Aku tidak tahu, sebagai wanita, bagaimana perasaanmu? Aku tidak akan keluar? Aku tak akan pernah keluar. Mungkin itu sebab dia bereksperimen. Kau lihat banyak wanita di sini, mereka takut. Negara seperti apa yang mereka buat untuk rakyatnya saat 20-30 tahun lalu, dunia sangat berbeda. Ivan Agabo berkata, ayo cari solusi. Periksa di Dia khawatir No, no. No, no, gracias. No.
No. Tidak. Maya, bagaimana perjalananmu dan perasaanmu? Sejujurnya aku mengharapkan yang jauh lebih baik. Oh, aku jujur mengharapkan ini jauh lebih baik. Benarkah kamu sudah bangun, wanita? Benarkah begitu? Yang kibir. Karena banyak komentar dan tatapan sinis. Aku pikir semua pria sama, tapi pria migran lebih baik. Semua wanita woke ini seharusnya diajak tur keliling ke hotspot migran dunia ketiga seperti ini. Ada banyak komentar dan tatapan sinis. Setiap langkah yang aku ambil, perasaan cemas semakin meningkat karena semua orang yang terus melakukan pelecehan. Kamu beruntung hanya mengalami pelecehan secara verbal. Kamu sangat beruntung. Ini masih awal malam, sekitar jam 8 atau 9. Coba lakukan jam 1 atau 2 pagi, nanti kita akan tahu. Bukan hanya secara verbal. Aku ingin bebas berpakaian sesuka hati. Aku ingin bebas, berpakaian sesuai keinginan di situasi apapun, dan tetap dihormati. Oh, kau tahu? Mereka menjaminmu 100%. Jika kamu tanya pada setiap dari mereka, mereka akan bilang begitu. Oh, kami pikir dia seorang pekerja seks. Kamu pergi, rambutmu terurai. Kamu memakai pakaian ketat yang memperlihatkan bentuk bokongmu. Mereka mengira kamu perempuan nakal. Pelatihan kami menekankan bahwa meskipun seseorang pekerja seks, kamu tetap tak berhak melecehkannya secara seksual atau verbal. Kamu tak berhak. Perbedaan pelatihan bukan karena jenis penis kita berbeda. Bukan karena dorongan kita lebih sedikit atau banyak. Kita semua laki-laki pada akhirnya, tapi itu karena kita dibesarkan dengan budaya yang berbeda. Itulah alasannya. Itulah alasan budaya penting. Jika kamu membawa orang dari budaya dunia ketiga dan berharap mereka berperilaku seperti John dan Tom, itu tidak akan terjadi. Saya ingin dalam situasi apapun tetap menghormati apa yang saya sukai juga. Tapi siapa yang akan memberitahu para wanita ini? Dan omong-omong, bukan hanya wanita yang menjadi korban mereka. Oke, coba lihat ini. Seorang anak laki-laki Jerman dipukuli oleh sekelompok migran dari negara dunia ketiga. Sebenarnya tidak, saya tidak bisa memutar video itu. Nanti kalian akan marah, kalian akan bilang, oh kenapa diputar kalau harus diburamkan? Ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. YouTube melarangnya. Inilah maksud jurnalis Prancis ini. Memang benar bahwa ketika kita mengunjungi sejumlah negara dan kembali ke Perancis, kita berkata, ya Tuhan, apa yang telah mereka lakukan terhadap negara kita? Sungguh. Ini pertanyaan yang sebaiknya selalu ditanyakan orang Eropa. Lupakan semua hal lain, krisis biaya hidup Anda, inflasi, krisis perumahan, harga bensin. Ya, hal-hal itu memang sulit dan bermasalah, dan Anda seharusnya menekan pemerintah Anda terkait masalah-masalah tersebut. Tapi dalam keadaan normal. Karena dalam waktu 10 atau 15 tahun, kecuali Anda bangun dan berdiri, serta bertanya kepada pemerintah Anda pertanyaan ini, yaitu apa yang telah kalian lakukan terhadap negara kami, maka Anda tidak akan punya negara lagi. Itulah tepatnya yang dimaksud oleh Trump. Trump bukanlah filsuf terbesar di zaman kita. Tapi Anda tidak perlu menjadi filsuf terbesar di zaman kita. Melihat apa yang terjadi pada negara-negara Anda, itu adalah tindakan kriminal. Polandia tetap Polandia, sedangkan Prancis sudah berubah. Faktanya, Polandia 40 tahun lalu sama seperti sekarang, sedangkan Prancis kini berbeda dengan 40 tahun lalu, dan imigrasi tentu saja sebagian bertanggung jawab atas hal itu. Kini di Polandia, gadis muda dapat bebas keluar tanpa takut. Di Polandia, gadis-gadis muda berpakaian sesuka hati tanpa menyensor diri. Masih adakah yang berbeda? Dia sedang berbicara tentang Prancis. Situasinya sama di Prancis. Perempuan tidak bisa memakai apa yang mereka inginkan. Prancis, kota romantis dan mode. Perempuan mereka tak bisa memakai pakaian yang dianggap normal oleh orang Prancis. Itu bukan pakaian normal. Bagi para migran dunia ketiga ini, mereka mengira perempuan pasti menginginkannya. Prancis, pergilah Sabtu malam di Paris, banyak gadis muda. Ini benar-benar pukulan ganda. Mereka sangat kasar, tidak berbudaya, dan jelek. Mereka pikir masih punya kesempatan. Meski kamu pria tampan dan bilang, "Hei, bolehkah aku menanggalkan pakaianmu?" Tetap saja rasanya canggung. Sebaiknya perbaiki cara mendekatimu.
Tapi bukan hanya itu saja, sebenarnya lebih buruk dari itu karena selain tidak punya cara mendekati, orang-orang ini juga jelek banget. Maaf. Mereka membatasi cara berpakaian berbeda dengan di Polandia yang sudah saya lihat sendiri. Di Warsawa kamu bisa berjalan bebas kapan saja tanpa khawatir soal keamanan. Itu pun tidak terjadi pada saya di Paris meski saya pria dan khawatir soal keamanan. Memang setelah jam tertentu di beberapa daerah Paris seperti itu. Juga di beberapa area London. Sebagai pria, saya takut. Ini bukan di Polandia. Saya melihat ini dan berkata apa yang telah negara kita lakukan. Itulah kenyataannya teman-teman, itulah kenyataannya. Lihatlah migran dunia ketiga ini. Oh, lihat wanita Prancis ini dipukul migran dunia ketiga di kereta bawah tanah Paris. Untungnya, pria Prancis itu berhasil menangkapnya. Dia tak ikut campur hingga saat itu. Tapi pria Prancis yang menyelamatkannya mungkin saja. Wanita ini ditampar brutal oleh pria Aljazair. Lihat, wanita Prancis lagi. Ini pria Pakistan. Lihat dia. Mereka menghindar. Lihat dia. Cara dia menatapnya. Ya Tuhan, lihat. Dia menyentuhnya. Dia menyentuhnya. Ya ampun. Betapa kotor dan menjijikkannya. Kau tahu? Di Pakistan, orang seperti itu tak boleh naik bus. Sekarang mereka ada di sini. Dengarkan apa yang ingin dia katakan. Beberapa dari kalian harus jelaskan kenapa belum pindah. Saya tidak yakin ini masalah karakter, tapi saya memang punya karakter. Jujur, saya tak bisa bicara saat itu. Saya tertegun. Pada satu titik, Dia menyentuh saya. dia menyentuh kaki saya. Saya ingin berteriak, "Hei, kamu ngapain?" Tapi saya tidak bisa mulai. Saya bersumpah saat itu. Tubuh saya kaku, ini gila. Tapi di situasi ini kita harus berusaha tidak tampak takut. Tapi itu sangat sulit karena mereka saya bersumpah. Itu justru membuat mereka semakin bersemangat. Benar-benar ketakutan. Benar-benar ketakutan. Lihat ini. Lihat ini. Apa yang telah kalian lakukan pada negara kalian? Kalian menjadi beradab untuk ini? Kalian menjadi beradab untuk ini. Apakah ini alasan kalian menjadi beradab? Siapa yang bisa lupa ini? Lihat wanita ini. Saya sudah buat video detailnya. Coba lihat. Dia merekam. Ya ampun. Lajang, baik, bagus. Apakah kamu tertarik? Ya, benar. Sungguh beruntung. Tak menyangka hidupku berubah jam 1 pagi seperti ini. Ayo pergi. Kamu punya kamar? Itu yang mereka bayangkan. Fantasi mereka paling liar. Mereka kira semua interaksi akan berakhir seperti ini. Karena aku tak tertarik. Kasihan gadis itu. Tapi aku tidak tertarik. Kenapa? Kenapa kamu tidak tertarik? Bukan berarti aku ini sangat buruk, tidak berbudaya, kasar, dan miskin. Maaf, kamu tampan, tapi aku tidak tertarik. Aku tidak mengerti kenapa. Itu adalah sesuatu yang baru saja aku lakukan. 30 detik yang lalu aku melakukannya pada pria berikutnya yang datang menghampiriku. Aku melakukannya karena ada pria yang datang menghampiriku, jadi aku mulai merekam. Dia mengambil ponselku, dia mulai melemparkannya ke tanah. Aku sangat takut dia mengikutiku. Dia mengambil ponselku, dia melemparkannya ke tanah. Dia bilang, "Ya, kamu jangan merekam aku dan segala macam, dasar cak dan segala macam. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Dan segala macam." Aku akan menghancurkan hidupmu. Awalnya, "Hei sayang, apa kabar? Aku tertarik padamu, mau melakukan sesuatu. Aku punya beberapa ide." Dia berkata, "Aku akan menghajarmu, menghancurkan hidupmu, dan membunuhmu." Pertanyaannya, siapa pelakunya?
Tommy Robinson telah membuat video bagus dan detail tentang ini setelah gelap, membahas alasan wanita Prancis harus membawa perlindungan di ibu kota mereka. Dia membuat video yang sangat bagus. Aku belum menontonnya, tapi bagaimanapun aku rasa ini dia. Menurutku, ini ancaman terbesar bagi peradaban barat sejak Perang Dunia Kedua. Kamu menghadapi krisis biaya hidup, ada inflasi, harga bensin, harga makanan. Aku tidak menafikan keseriusan masalah-masalah itu, tapi ini lebih parah. Karena setidaknya kamu masih punya negara, saat ini negara untuk diperbaiki. Jika semuanya berlangsung seperti di Spanyol dan Prancis, persis seperti di Spanyol, mereka hampir memberikan hak suara kepada penjahat dan migran ilegal yang sekarang juga akan mendapat hak suara. Dan itu akan terjadi di Jerman, itu akan terjadi di Italia, itu akan terjadi di mana-mana. Jadi kalian harus sadar dan berkata, biarkan kami mendapatkan kembali negara kami. Itulah yang harus kalian lakukan. Kalau tidak, kalian tahu apa? Saya tidak tahu. Masa depan terlihat sangat suram.